Shalom, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, puji Tuhan, saya siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Ya, yes. Saya diberkati. Oke, adik-adik, pagi ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Dan pagi ini ibadahnya berbeda dengan minggu lalu ya, di mana minggu-minggu yang sebelumnya kita masih sempat bertemu dengan teman-teman kita. Tetapi minggu ini masing-masing ibadah di rumahnya ya. Tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyatukan kita. Oke adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan masuk dalam ibadah persekutuan kami secara live streaming pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah Engkau. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang akan menuntun kami sehingga kami boleh menaikkan puji-pujian kepadamu dan bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi ini. Terpuji namamu Tuhan Yesus, inilah kami yang datang bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti di dalam firman Tuhan, 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 24 yang berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa." Adik-adik yang dikasihi Tuhan yang di rumah semuanya, ayo kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
kita masuk dalam tabisan dan salam. Ibadah remaja Jemaat Maranatha saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita naikkan pujian kepada Tuhan dengan lagu Satukan Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita angkat lagunya dengan lebih semangat. Ya, adik-adik tepuk tangan di rumah ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik yang di rumah, silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Adik-adik sebagai remaja dan juga pembina remaja, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Terkadang kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa oleh karena dosa dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kita. Tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Dia memanggil kita untuk datang mengaku dosa kepadanya, supaya kita sekalian diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita semua mengaku dosa kita. Kita menyanyi dengan lagu Sejauh Timur dari Barat dengan sikap doa.
masuk dalam berita anugerah Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita sambut berita anugerah Tuhan dengan menyanyikan lagu "Semua Karena Anugerah-Mu". Ya, besar anugerah-Mu. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitab masing-masing. Namun sebelum itu, kita akan dipimpin dalam doa oleh Saudara Diba. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, saat ini kami anak-Mu akan beribadah. Kiranya Engkau memberkati kami dan Bu Naomi yang akan memberikan firman kepada kami. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami bisa dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kiranya inilah doa kami, sambut dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakannya kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah kamu akan memerintah atas segala yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudahnya kamu menderita seketika lama. Ialah yang mempunyai kuasa dan selama-lamanya. Ya, adik-adik di rumah sudah membaca dan mengikuti pembacaan firman Tuhan pada pagi ini ya. Ya. Judulnya, Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya siapa itu gembala. Ya. Gembala yang dimaksud Tuhan di dalam ayat 1 dan 3 itu menggambarkan atau menunjuk kepada pemimpin jemaat. Nah, siapa pemimpin jemaat kita? Ya, beliau atau mereka adalah orang yang telah diurapi Tuhan, yaitu ibu pendeta atau bapak pendeta. Kemudian gembala itu mempunyai kawan sekerja Allah. Ya, mereka itu adalah bapak majelis dan ibu majelis. Sehingga mereka diberikan tugas oleh Allah mengembalakan domba-domba. Nah, adik-adik, siapa dong domba-domba yang digembalakan? Ya, domba yang dimaksud Tuhan pada pembacaan pagi ini yaitu jemaat Tuhan. Nah, kalau jemaat Tuhan itu siapa saja? Ya, jemaat Tuhan itu mulai dari adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja, kakak-kakak pemuda, mama, papa, oma, dan opa. Itulah domba-domba Allah yang akan digembalakan. Nah, adik-adik, terus kita sebagai remaja, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga seperti mereka menggembalakan domba? Ya, anak-anak remaja juga bisa jadi pelayan adik-adik. Ya, semua anak-anak Tuhan dari sekolah minggu, remaja, pemuda dapat melakukan pelayanan. Nah, pada pagi ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bagaimanakah supaya kita bisa menjadi pelayan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, anak-anak remaja, yang pertama yang harus kita miliki adalah integritas kita sebagai anak Tuhan. Terus apa sih integritas itu yang dimaksud? Ya, kita dapat membaca di dalam ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Adik-adik bisa membaca di situ. Apa yang Tuhan inginkan sebagai anak remaja ya sebelum dia melakukan pelayanan? Ya, Tuhan Yesus mengatakan kita harus tunduk dan merendahkan diri ya. Tuhan membenci orang yang congkak ya. Sehingga Tuhan mau kita merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan. Kita punya integritas ya. Ketika kita mampu melakukan itu, Tuhan akan melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita sehingga kita mampu menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, adik-adik, enggak usah jauh-jauh ya, contoh pelayan dalam kehidupan kita, yaitu dalam keluarga dulu adik-adik. Ya, adik-adik remaja banyak yang adik-adik sebagai kakak. Nah, bagaimana pelayanan kakak kepada adik-adiknya di rumah ya? Apakah pelayanannya bagus atau pelayanannya kasar ya? Kadang kakak kalau ngomong sama adiknya itu agak kasar ya.
Nah, contoh seperti ini. Ketika adiknya minta ditolong untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Kemudian tugas kakak adalah membantu adiknya. Caranya membantu harus dengan tulus, ya. Dituntun adiknya bagaimana memecahkan masalah atau soal-soal yang ditugaskan dari sekolah. Dituntun adiknya baik-baik, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu juga bisa melayani kakak, ya. Adik-adik bisa membantu kakak di rumah, ya. Banyak ya yang bisa dilakukan di rumah. Kita bisa jadi anak-anak sebagai pelayan di dalam rumah kita, ya. Kita bisa bantu kakaknya, kakak bisa bantu adik, ya. Terus kita bisa bantu juga mama, ya. Adik-adik remaja, ibu guru sering katakan bahwa kalau kalian membersihkan rumah itu juga melayani adik-adik, ya. Jangan bilang itu pekerjaan yang berat. Ya, mama suruh cuci piring itu juga adalah pelayanan adik-adik. Jadi pelayanan itu bukan cuma nyanyi di gereja, ya, atau melakukan ibadah, tetapi di rumah juga Tuhan mau kita melayani keluarga kita. Nah, terus kalau di sekolah bagaimana kita jadi pelayan yang dapat menjadi teladan? Ya, kita harus memiliki sikap yang santun, ya, jujur, setia, ya. Tidak boleh kita membenci, tidak boleh kita menghakimi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah domba-domba Allah. Ya, kenapa kita dikatakan domba? Adik-adik tahu tidak? Apa sih sifat domba itu? Domba binatang yang menurut kepada sang gembala. Apa yang dilakukan gembalanya, dia menurut. Beda kalau kambing, adik-adik. Kambing itu suka menanduk, suka memberontak, ya. Nah, makanya kita anak-anak Tuhan, ya, diumpamakan sebagai domba, karena domba itu adalah binatang yang menurut dan setia kepada tuannya. Dia tidak memberontak, ya, tidak melawan atau menanduk tuannya. Oke, adik-adik. Terus setelah kita memiliki integritas di dalam Tuhan, apalagi yang harus kita lakukan? Ya, kita harus bertekun dalam doa dan membaca firman Tuhan. Ya, ingat adik-adik di ayatnya yang ke-8, ya. Ya, di sini hati-hati ya sebagai anak remaja. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, adik-adik, kita akan berbicara banyak ya di ayat yang ini. Adik-adik tahu tidak? Iblis itu ada di mana sekarang? Iblis itu sangat dekat dengan kita ya adik-adik. Sangat dekat dengan kehidupan anak-anak remaja saat ini. Dulu iblis itu dikatakan ada di kuburan, ada di tempat hiburan malam, atau ada di mana saja ya, di tempat yang gelap. Tetapi dunia teknologi yang canggih saat ini, iblis sangat dekat dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, apa itu? Tentunya semua memiliki handphone. Hati-hati dengan handphone yang kalian gunakan ya. Ibu guru sudah katakan minggu lalu bahwa kehidupan anak-anak remaja saat ini harus banyak berdoa, bertekun dalam doa. Kenapa adik-adik? Sesuai dengan seminar yang ibu guru ikuti ya, yang dilakukan seluruh Indonesia, bahwa pencipta Superbook mengatakan 2025 semua aplikasi ya, aplikasi itu yang akan dimasuki oleh para penyesat-penyesat. Mereka akan memasukkan hal-hal
yang dapat membuat anak Tuhan semakin jauh dengan Tuhan. Ya, mereka semakin asik dengan aplikasi yang ditawarkan mereka ya adik-adik. Jadi Ibu Guru bilang kita harus berhikmat menggunakan handphone ya. Adik-adik ya, seperti yang Ibu Guru katakan bahwa ketika adik-adik memegang handphone, waktu yang kamu habiskan berjam-jam kamu tidak bisa merasakan bahwa itu sudah habis percuma. Sementara ketika kalian duduk membaca Alkitab, kalian cepat jenuh. Ya, kenapa adik-adik? Karena kita sudah jauh dengan namanya komitmen untuk membaca firman Tuhan. Ya, Tuhan sudah kasih kita 24 jam. Ya, Tuhan memelihara kita, Tuhan tidak pernah terlelap. Ya, adakah waktu kita siapkan buat Tuhan? Ya, kita siapkan sejenak membaca Alkitab setiap hari, berdoa bersama keluarga. Itu yang Tuhan mau, bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi pelayan yang penuh dengan teladan. Ya, adik-adik tidak dilarang ya menggunakan handphone, tetapi ingat iblis itu lebih kuat godaannya adik-adik di handphone ya. Iblis akan membuat kalian semakin asik sehingga tidurnya kemalaman. Paginya tidak bisa ibadah karena susah bangun pagi. Kenapa? Terlalu lama bermain handphone. Ya, itu salah satu godaan iblis adik-adik. Cuma kita tidak sadari, ya. Jangan bilang, ini kan ibadah live, bisa diputar jam berapa saja, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, ya. Lawanmu si iblis ada di sekelilingmu. Jadi adik-adik, bagaimana supaya kita tetap menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan yang dapat memberi teladan di dalam keluarga, dalam persekutuan, dan di dalam pergaulan kita, ya kita harus tekun berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, anak-anak sekarang kalau diajak nyanyi, lemas ya, nyanyi rohani. Tapi coba kalau diputarkan lagu BTS, luar biasa semangatnya ya. Nah, itu sudah menggeser ya keinginan kita untuk dekat dengan Tuhan. Nah, itu juga adalah salah satu godaan iblis adik-adik. Jadi ingat adik-adik, apapun yang kamu idolakan saat ini, jangan sampai membuat kamu jauh dengan Tuhan. Ya, jadi kuncinya cuma berdoa dan membaca Alkitab. Ya, ketika kita sudah melakukan hal itu, apa yang Tuhan katakan? Ada janji Tuhan. Janji Tuhan di ayatnya yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, adik-adik, Tuhan berjanji akan menguatkan kita, akan mengokohkan kita. Asalkan kita mau dengan penuh kerendahan hati datang berserah kepada Tuhan. Jangan takut sama iblis. Apapun bentuk godaan iblis kita bisa kalahkan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan video berikut bagaimana supaya kita memahami panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita sudah bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Ya. Silakan disaksikan adik-adik, simak baik-baik ya. Pernahkah kamu merasa sudah begitu lama mengikuti Yesus, percaya akan firman-Nya, tidak pernah absen pergi ke gereja, melayani dengan sepenuh hati, tetapi kamu tidak bertumbuh? Kamu tidak melihat pertumbuhan pribadi dalam banyak hal, dalam iman, sikap, karakter. Bahkan,
orang-orang tidak bisa menemukan perbedaan pada dirimu setelah mengikut Yesus. Mungkin kamu dapat bertanya kepada dirimu sendiri, apakah hidup saya sejalan dengan iman saya? Apakah saya menghidupi ajaran yang saya percayai? Jadilah pelaku firman dan jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari sana, kamu dapat bertumbuh, sehingga orang tidak memandang dirimu rendah atau menjadi tersandung karena adanya perbedaan antara ajaranmu dan hidupmu yang sebenarnya. Hingga akhirnya mereka dapat melihat Yesus di dalammu. Berusahalah dan bertekunlah untuk menghidupi firman Tuhan, supaya orang dapat melihat kemajuanmu, dan kamu dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan mereka yang mendengarkanmu. Maukah kamu menjadi teladan untuk memuliakan Tuhan? Oke adik-adik, kalian sudah lihat bagaimana ya video yang mengatakan supaya kita itu bisa bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menuntun kita dan memampukan kita sebagai anak-anak remaja yang siap menjadi pemimpin atau pelayan-pelayan yang lebih lagi dipakai Tuhan untuk melayani dengan penuh keteladanan, dapat memberikan teladan bagi sesama kita. Ya, amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Berterima kasih Yesus, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Sebab Engkaulah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Adik-adik di rumah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami semua sudah belajar firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Bagaimana kami anak-anak remaja boleh Engkau pakai menjadi pelayan-pelayan yang dapat memberi teladan dengan sekitar kami Tuhan. Bapa di sorga, inilah kami anak-anak remaja-Mu Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah godaan iblis yang semakin kuat yang ada di sekitar kami saat ini Tuhan. Kami tidak mampu tanpa tuntunan dan tanpa kasih Tuhan.
Engkaulah Tuhan yang akan melindungi kami dari semua hal-hal yang jahat Tuhan, yang membuat kami jauh dengan Engkau Bapa. Kami lupa bahwa Engkaulah Tuhan yang patut kami puji dan sembah setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah kami mau belajar lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau bertekun dalam doa dan kami mau setia membaca firman-Mu Tuhan. Agar kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan anak-anak remaja-Mu Tuhan. Engkau tahu akan aktivitas mereka Tuhan. Engkau yang akan melindungi dan menjaga mereka Tuhan. Tangan kanan-Mu akan terus memegang mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungi mereka di dalam pergaulan dan lindungi mereka ketika di dalam aktivitas belajarnya Bapa. Walaupun dilakukan secara online Tuhan, namun kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan anak-anak remaja. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan, buat mama dan papa, oma dan opa yang setia mendampingi kami dalam kehidupan kami. Karuniakan kekuatan kesehatan bagi mereka Bapa. Karuniakan roh hikmat dan kebijaksanaan dalam menuntun dan membimbing kami untuk tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, berkati usaha dan pekerjaan mama, papa, oma, dan opa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada ibadah ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Engkau berkati persembahan ini Tuhan, sehingga boleh digunakan di dalam pelayanan anak-anak-Mu di jemaat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa. Sempurnakan doa dan permohonan kami pada pagi ini. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Untuk itu adik-adik di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi, Tuhan Allah beserta Engkau. Masuk dalam berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi ini ya. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.